dari ayat yang kemarin sebelumnya, tapi kita rubah dengan pola yang berbeda ya. Surat 16 ayat 104 dulu Pak. Silakan. Bentar ya, Tat. Surat 16 Surat 16 ayat 104. Kemarin sempat saya bahas juga, cuma satu ayat aja itu dulu. Baik, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Baik, jadi prinsipnya adalah kita sudah setuju semua ya, bahwa tidak ada pilihan kalau kita ingin selamat di dalam menjalani kehidupan. Kita harus membuktikan ayat-ayat Al-Quran yang memang telah Allah firmankan. Jadi proses perjalanan ujian hidup ya dengan kondisi berbagai macam itu, Allah hanya nyuruh orang itu kembali untuk meyakini dan menjalani ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika Bapak Ibu tidak yakin dengan ayat-ayat Al-Quran, ternyata memang ini luar biasa ya mengerikannya. Coba kalau kita tidak yakin kepada ayat-ayat Al-Quran, bahkan mungkin jauh, kita buka surat 7, 182 sampai 183. Silakan. 7, 182, dan 183. baik. Surat 7 Al-A'raf ayat 182 dan 183. 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Jadi dari ayat korelasi ayat yang tadi itu 1604 itu kan orang tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran misalnya. Kita juga kurang percayalah kadang-kadang di dalam menjalani. Kadang-kadang misalnya pusing, bingung kan, itu mulai ke arah ketidakpercayaan. Maka kalau kita tidak yakin itu, Allah akan menggiring kita untuk menjadi lama-lama ke arah kebinasaan. 183-nya? 183. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Nah makanya kan banyak orang yang di dalam menjalani hidupnya semakin lama tuh kayak kok begini, kok masalah semakin berat, kok semakin terpuruk. Ternyata awalnya itu karena didasari dari keyakinan dia yang kurang atau misalnya tidak paham atau tidak mengerti terhadap proses perjalanan kehidupan. Akhirnya semakin lama tuh semakin terpuruk gitu loh Pak. Iya. Nah, terus sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak termasuk golongan-golongan orang yang tidak yakin kepada ayat-ayat Allah atau ayat Al-Quran, kan begitu ya? Karena kan memang ngeri ini kondisinya. Kita tidak sadar dan Allah akan membiarkan berangsur-angsur ke arah kebinasaan gara-gara dari hal awalnya kita tidak yakin, kan ini bahaya Pak. Iya. Masalahnya setiap orang kan pasti akan mengalami ujian, dan ujian itu ternyata ingin membuktikan saja apakah yakin atau tidak yakin kepada ayat-ayat Allah gitu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh harusnya yang benar semakin yakin, kan begitu ya? Betul. Baik. Nah ini 73 ayat 10 nanti ya sampai 13. Surat 73 Al-Muzammil ayat 9 ayat 10 ya, ayat 10 sampai ayat 13. Baik, Tat. Surat 73 Al-Muzammil ayat 10 sampai 13. Ayat 10. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Kan banyak ya orang yang sering curhat juga. Kita sudah berusaha sabar tapi kok orang itu begitu meninggalkan dan lain-lain. Terus disuruh apa Pak Eko? Dan disuruh meninggalkan dengan cara yang baik.
Go live. Boleh nggak? Boleh lah, kalau dia nggak berubah terus ya ngapain gitu. Iya, Daripada membuat semakin kita berdosa ya. betul. Tat. Jadi gimana, sekali lagi ulang ayatnya? Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Sudah. Pamitan mungkin ya Tat ya. Nah, kan kita sudah menyampaikan tidak berubah-berubah, misalnya terus-menerus begitu. Maka ayat 11-nya apa? Ayat Kata Allah. 11. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Nah, jadi ujung-ujungnya semua urusan itu Bapak Ibu semua tolong diserahkan dan dikembalikan kepada Allah saja. Nggak usah kita berusaha, ya tapi kan kasihan, alasnya kan biasanya begitu ya. Iya, Kan harus begini ya, kita kan tugas kita cuma hanya menyampaikan saja. Masalah nanti mereka mau ikut atau tidak kan sudah bukan urusan kita lagi. ya. Ngerti ya? Tahu Tat. Nah, jadi biarkanlah nanti ujung-ujungnya. Tapi ketika seseorang itu atau suatu kaum tidak mau, tetap tidak mau merubah sikapnya, maka yang terjadi apa? Lanjut ayat 12. 12. Ayat 12. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Oke, 13-nya. Ayat 13. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Sudahlah, intinya tinggal sekarang manusia itu mau merubah dirinya atau masih fokus bagaimana merubah keadaan. Kan intinya semua begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi proses perjalanan itu ternyata sudahlah, misalnya kita bingung, kita pusing menjalani sesuatu, ya udah buka lagi Al-Qur'annya. Iman kita turun, ya udah buka lagi Al-Qur'annya. Janji-janji Allah dalam Al-Qur'an itu seperti apa. Jadi semakin lama kita menjalani itu memang kita harus ketergantungan kepada Al-Qur'an. Ya. Untuk apa? Untuk proses-proses di dalam perjalanan kehidupan kita. Baik. Lalu banyak orang pun kadang-kadang yang menjadikan sesuatu permasalahan atau ujian yang Allah berikan itu kan menjadi suatu permasalahan ya. Akhirnya pada titik mentok mereka bingung mau ngapain nih, kan saya udah melakukan ini, melakukan itu, kan akhirnya nggak ketemu-ketemu. Maka jawaban Allah apa? 68 ayat 44. 68 ayat. Baik. Surat 68 Al-Qalam ayat 44. Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Oke, ini jelas ya, udah ya? Sudah Ya. beberapa kali kita bahas, jadi intinya sudah Bapak Ibu, nanti kalau misalnya dalam proses apapun, misalnya apa yang Bapak Ibu lakukan kurang pas, kan sinyalnya gampang sebenarnya Pak. Kalau kita memang jalan yang lurus ya, yang diperintahkan Allah, sinyal itu pasti kita akan merasa tenang dan merasa bahagia meskipun misalnya atau permasalahan kehidupan kita tuh belum terselesaikan. Tapi kalau misalnya kita tidak mengikuti atau mengikuti hawa nafsunya, pasti sinyalnya tuh akan ada muncul kegelisahan, merasa bingung dan khawatir. Itu rasa itu memang Allah buat sebagai alarm ya, alarm untuk diri kita agar kita tuh sadar, ini kok saya kok begini ya, kok hidup saya nggak enak ya. Nah itu tuh sebagai alarm saja. Nah, dan Bapak Ibu juga jangan kaget bahwa memang semua manusia itu ya memang Allah sudah takdirkan memang akan menjadi berapa golongan nanti itu di akhir zaman. Kalau secara hadisnya silakan 73 ya. 73 golongan. 73 golongan tadi. Ya kan ya? Iya. Tetapi yang akan diridhoi Allah cuman satu ya? Iya, Tat. Atau yang diridhoi Allah ya? Atau kita lihat
ayatnya saja ya. Kita buka apa Eko? Ya, Tat. 23 ayat 52 sampai 54. Surat Al-Mu'minun Surat 52. 23 Al-Mu'minun ayat 52 sampai 54. Ya. Ayat 52. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Oke, agama Islam ya, yang diridhoi Allah kan jelas di surat 3:19 juga sudah dijelaskan. Tapi karena memang hadisnya akan terpecah, benar nggak? Nanti itu meskipun Allah sudah mengatakan agama tauhid itu agama yang satu, tapi di ayat 53-nya lanjutnya Pak. Ayat 53. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Oke, sudah jelas ya ini ya. Terus dan memang ketetapannya begitu terus. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Jelas ya, jadi nggak usah pusing. Nggak usah pusing dengan orang merasa benar dengan golongannya ya. Iya, betul. Memang Al-Quran itu. Terus 54-nya. 54. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Baik, jadi intinya udahlah. Kita harus memaklumi bahwa setiap Halo, Ustaz? Halo, Ustaz? Oh, hilang Pak Eko. Ustaz, suaranya hilang, Ustaz. Tes. Ustaz Toga? Malah hilang. Tuh, saya nggak bisa ngelanjutin ayatnya. Sabar. Halo, ya suara saya jelas? Oh, jelas, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, jadi apa tadi ya? Oh, golongan ya. Oke, saya bahas dulu ya. Jadi surat 23 ayat 53 54 itu memang ya Islam itu atau semua golongan itu akan terpecah-pecah menjadi kalau Islam 73 golongan dan mereka semuanya akan merasa benar. Jadi harusnya dengan kondisi ini kita panik nggak Pak? Pak Eko. Nah, dua-duanya nih Eko. Nggak panik. Kenapa nggak panik? Ya karena di ayatnya sudah ada dan sudah jelas karena kita sudah mengetahuinya. Coba, meskipun ini sederhana ya, kenapa kita nggak usah bingung? Kenapa kita nggak usah bingung, nggak panik? Kenapa? Tadi jawabannya? Karena ayatnya sudah ada dan sudah diatur. Sehingga kita nggak usah. Kalau memang di Al-Quran sudah ditetapkan atau dituliskan, toh kita mau panik tidak panik juga ngapain kan? Betul, Tat. Kan rugi. Misalnya ayatnya jelas bahwa setiap manusia akan diuji. Lah terus ngapain kita takut dengan ujian? Tinggal bagaimana ayat berikutnya menjelaskan ketika diuji itu kita mau ngapain kan begitu kan sebenarnya kan? Betul, Ustaz. Jadi khawatir, panik, bingung tuh perlu nggak sih sebenarnya? Tidak perlu, Ustaz. Iya, ngapain kan ayatnya juga sudah menyatakan seperti itu. Iya. Kadang-kadang kan aneh ya. Aturannya udah ada, penjelasannya sudah ada, tetap kita bingung, tetap pusing kan aneh ini. Ya. Dan mungkin kita selama ini juga aneh semua gitu. Allah sudah janji akan menguji, semua orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Ya udah gitu, konsekuensi yang kita jalani ya mau nggak mau akan seperti itu gitu. Ya. Jadi harusnya kalau memang kita benar-benar mutlak lah mengikuti Al-Quran ya udah gitu. Mau ngapain? Jelas ini Bapak dan Ibu, cuman gitu kan. Memang yang namanya setan, yang namanya iblis itu
selalu tidak akan menerima ketika misalnya kita menjadi lebih baik atau ketika kita semakin yakin kepada Allah. Kan begitu aja, gitu kan. Betul. Baik, ngerti ini? Tahu, Tat. Tat, boleh tanya, Tat? Silakan. Yang surat 23 yang ayat 53-nya ini kan kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agama menjadi beberapa. Ini mungkin saat ini bukan hanya agama ya, Tat, ya, tapi adalah golongan-golongan juga ya, Tat, ya. Betul. Atau kelompok-kelompok manusia, Tat, ya. Oke, kan ketika kita membentuk suatu golongan, berarti kan memang otomatis tidak semua orang masuk dalam golongan itu kan. Betul. Kalau sudah masuk golongan gitu loh. Cuman kan permasalahannya, kadang-kadang kita juga bingung, ini golongan ini tuh benar atau salah kan ya. Iya. Ya sudah, lihat saja dari tolak ukurnya, Bapak Ibu mengikuti golongan itu silakan saja. Cuman tolak ukurnya itu kita tuh gimana? Semakin tenangkah, semakin yakinkah, semakin bahagia di dalam menjalani kehidupan. Kan itu silahkan kepada masing-masing. Jadi sebenarnya Allah tuh kan selalu memberikan sinyal dalam diri kita kan Pak. Gelisah, tenang itu sebagai ciri. Nah itu tuh harusnya mengevaluasi. Jangan tertutup dengan egonya. Oh tapi kan benar, tapi hidupnya menderita. Itu kan tetap salah. Ya. Jadi dikasih hati nurani itu dipakai ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, sekarang gini aja. Kita masih kembali ya kepada masalah ayat meyakini ayat-ayat Allah. Kan begitu ya? Iya, Ustaz. Nah, yang harus Bapak Ibu pahami, misalnya saya mulai dari surat meyakini tentang ayat-ayat Allah. Sebentar. Oke, misalnya dari 45 ayat 20. Silakan, Pak. 45 ayat 20. Ya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, kan di situ sudah jelas bahwa Allah menyatakan hanya orang-orang yang meyakinilah kepada ayat-ayat Allah. Maka lanjutannya ketika kita sudah meyakini beriman kepada ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk agar kita bisa menjalani proses ujian yang kita hadapi. Kan begitu ya Pak ya? Ya. Nah, sudah sekarang Bapak Ibu tuh kan pilihannya sebenarnya kan tidak ada pilihan orang di dalam menjalani itu. Mau jalani petunjuk atau tetap masih berpikir dengan apa yang hawa nafsunya bisikan dan dia jalani. Padahal yang jelas-jelas akan tahu benar atau salah itu kan hanya petunjuk ayat-ayat Al-Quran kan Pak? Betul, Ustaz. Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya itu hal yang memang harus sudah. Apalagi umur kita udah segini semua ya. Ya maksudnya segini tuh berapa sih rata-rata di sini kan nggak ada yang 17 kan? Sudah tua semua kan? Apalagi kalau umur kita sudah segini lah. Dan nggak usah gambling dengan hal-hal yang menurut kita juga anggaplah pengalaman hidup Bapak juga percuma gitu. Jadi intinya sekarang tinggal Bapak Ibu mau nggak meyakini ayat-ayatnya dan menjalani dengan kesungguhan kan gitu. Coba surat 32 ayat 24 Pak. Jadi meyakini ayat-ayat Allah tuh dari kemarin saya kok bahas ini terus saya juga nggak ngerti ya. 32 ayat ada petunjuk 24. khusus nih, Tat. Hah? Putus-putus lagi? Enggak ada petunjuk khusus niat mengenai ini, Ustaz. Iya, 32. Surat 32 ayat 24. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Oke, terus? Mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi kita bisa sabar itu kenapa, Pak? Kita bisa sabar itu karena mendapat petunjuk. Coba baca lagi. Ayat-ayat ini. Nah, coba.
Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Selama mereka sabar. Terus? Betul. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi yang membuat kita menjadi sabar itu, caranya bagaimana di sini? Meyakini ayat-ayat kami. Nah, makanya nanti kalau Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak Ibu nanti dalam suatu kondisi apapun tuh, ya sudah balik lagi, yakini lagi. Kan kita turun lagi misalnya iman, buka lagi Al-Qurannya, oh yakini lagi ayat-ayat Allah. Terus saja begitu. Karena memang kita tidak akan pernah bisa lepas setiap detik, setiap saat, masa depan mau sejam, 2 jam kemudian pun, kan kita tidak mengerti masalahnya. Kita nggak tahu. Makanya dalam perjalanan kehidupan tidak ada jalan lain bahwa kita memang harus meyakini ayat-ayat Allah. Kalau tidak, nanti kita yang pusing sendiri gitu loh. Nanti kita yang bingung sendiri. Jadi memang akal itu sebaiknya ya, saran saya itu dipakai memang untuk Bapak Ibu tuh belajar meyakini ayat-ayat Allah saja. Setelah itu, jalan mempraktekannya ya pakai saja iman. Misalnya standar ya, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kan sebenarnya kalau Bapak Ibu menguasai iman, sabar, sholat aja kan beres kan. Betul, Ustaz. Nggak perlu bingung-bingung harus bagaimana ya. Pokoknya jalannya aja dengan iman, sabar, dan sholat. Kan begitu aja terus gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita memang benar-benar ngaku beriman atau Islam, udah nggak ada alasan untuk Bapak Ibu tuh bingung pas menjalani kehidupan kan. Ya. Pusing bingung itu kembalikan lagi aja. Bapak Ibu buka lagi ayat Al-Qur'annya bagaimana. Atau ingat lagi kajian. Atau yang Bapak Ibu catat selama ini bagaimana. Kan begitu. Ya. Karena ternyata memang ya kenyataannya manusia itu akan balik lagi kan polanya kan begitu. Tapi baca lagi Al-Quran. Baca lagi. Makanya Al-Quran itu memang sebagai penyembuh sakit di dalam dada kita. Surat 10 ayat 57. Surat 10 Yunus ayat 57. Benar nggak? Coba pelan-pelan, Pak. Baik. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, kan balik lagi kan? Jadi, ya, kalau hati kita gelisah, kalau hati kita sempit ya, dengan membahas diskusi Al-Quran inilah, insya Allah hati kita kan plong kembali gitu loh. Atau gini lah, saya mau nanya semakin sederhana ya. Kalau kita sudah yakin sama Allah, beres nggak sih? Beres. Beres, Tat. Ya udah kalau gitu Pak Eko. Yakin. Beres, Tat. Masya Allah. Kalau memang kita sudah yakin kepada Allah, beres ya sudah kalau beres gitu loh. Dan ternyata memang proses menuju peningkatan keyakinan atau hakul yakin itu, memang kita harus menjalani hidup. Ya. Jadi harusnya logika yang benar itu semakin kita menjalani hidup, semakin kita lama menjalani hidup, logikanya harusnya semakin yakin, bukan semakin bingung. Kalau semakin bingung, balik lagi, meyakini lagi ayat-ayat Al-Qurannya. Dan silakan dibuktikan gitu loh. 22 ayat 16, silakan. Surat 22 ayat 16. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ayat yang nyata tuh berarti bisa dipakai dalam kehidupan nggak, Pak? Bisa, Tat. Ya memang harus. Harus bisa. Ayatnya muncul, teorinya muncul, lalu buktikan dengan kenyataan kita di dalam menjalani hidup. Kan begitu kan? Betul. Masalah datang, ayatnya buka, buktikan dalam kita menjalani hidup. Ya begitu terus saja. Misalnya Bapak Ibu mentok nih dalam suatu situasi gitu kan. Kalau kita sudah mentok tuh Allah nyuruh ngapain? Ayo.
Silakan, semua boleh jawab. Kalau kita sudah mentok dalam situasi, kita mau suruh ngapain? Yuk. Bertawakal. Berserah diri. Bertawakal tuh gimana? Menyerahkan semua hasilnya kepada Allah. Nah, coba ya. Kan kita sering nih menjalani permasalahan atau menjalani kehidupan, kan udah mentok ya, kayaknya buntu semua kan begitu ya. Ya, maka buka aja ayat Al-Qur'annya. Kita sudah begini tuh gimana ya? Baik, misalnya 31 ayat 22. 31 ayat 22. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah. Yang diserahkan apa? Sebentar, yang diserahkan apa, Pak? Diri. Keinginan. Baik, secara jasmani. Oke, secara jasmani yang diserahkan adalah hasil terhadap apapun yang kita ikhtiarkan. Secara rohani, keinginan kita terhadap hasil apapun karena kita sudah terserah, kan gitu ya. Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani ya. Dan rohani, jadi kalau sudah mentok, secara ikhtiar kita sudah berserah diri terhadap hasil apapun. Secara rohaninya kita sudah tidak punya keinginan terhadap hasil apapun. Kalau udah mentok gitu kan, tapi tetap ikhtiar nggak? Coba lihat terus dan bersifat berserah diri kepada Allah terus. Sedang dia orang yang berbuat kebaikan. Tapi tetap berikhtiar ya. Terus maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Nah, jelas ini. Kalau memang kita satu poin itu aja ayat itu dipakai Pak untuk menjalani kehidupan, beres nggak Pak Eko? Ada nggak orang kecewa? Beres, Tat. Nggak ada orang kecewa. Ada orang putus asa nggak? Tidak ada. Nah, gitu kan satu ayat aja jalan. Betul. Nanti masalah jenis masalah lainnya sama aja satu. Atau misalnya kita diomongin orang, difitnah orang, apa yang Al-Quran inginkan? Misalnya ketika kita menghadapi fitnahan orang atau omongan orang atau orang menganggap kita macam-macam lah. Apa yang harus dilakukan? Menurut Al-Quran. Dan bersabarlah Muhammad sampai Allah. Oke, yaudah. 10 ayat 65. Gak apa-apa. Coba kita mulai belajar gitu aja ya. Nanti punya masalah yang Al-Quran sampaikan itu apa? Ya balik aja ke Al-Quran lagi. 10 Yunus ayat 65. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Terus? Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Jadi disuruh apa ini? Gak usah sedih. Gara-gara apa? Gara-gara difitnah perkataan yang tidak baik terhadap kita, Tat. Ikhlasin aja. Kan pintar itu harusnya. Kan bisa jawab sendiri-sendiri itu. Terus misalnya kalau kita tertimpa bencana, terus orang-orang yang melihat kita menderita tuh, pada senang kan begitu ya? Ya. Senang kalau kita tertimpa bencana. Apa yang Al-Quran suruh? Misalnya surat 3 ayat 120. Surat 3 ayat 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Siapa mereka tuh? Siapa mereka itu? Kompetitor, Tat. Oke, terus? Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Iya. Oke, terus apa yang harus dilakukan? Kata Al-Quran. Terus? Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Terus? Sungguh, Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Nah, selesai kan? Nggak usah dibahas, nggak usah kok begini begitu kan? Iya. Jadi, ayolah Bapak Ibu sekarang, apapun permasalahannya kita hadapi, situasi apapun, sudahlah.
prasangka kita belum tentu benar. Tapi ketika Al-Quran mengajarkan sesuatu untuk di dalam diri, dalam dada kita, insya Allah itu akan membuat kita semakin tenang, semakin enak di dalam menjalani hidup. Udah begitu aja. Ya, jadi jangan berpikir yang lain dulu ketika Bapak Ibu berat di dalam menjalani kehidupan. Buka saja ayat-ayat Al-Quran itu sebagai guidance atau petunjuk, lalu yakini, lalu ikhtiar lagi. Pusing, bingung, buka lagi, yakini, ikhtiar lagi. Kan begitu aja. Ya, insya Allah lah. Ya, jadi sayang kalau waktu dipakai untuk berpikir sesuatu yang di luar ayat-ayat Allah gitu loh masalahnya. Ya, betul. Ya, kalau benar, dan pasti tidak benar lah kalau di luar ayat-ayat Allah itu. Ya. Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Nah, kalau gitu terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Nanti rekamannya saya berikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi